Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian untuk melengkapi sukacita kita pada hari ini. Mari kita mendengarkan firman Tuhan sebagai kebenaran dalam kita melakukan aktivitas kita. Sebelumnya mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Betapa luar biasanya pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Kiranya firman Tuhan hari ini benar-benar menguatkan kami, menjadi terang dan suluh dalam hidup kami untuk melakukan aktivitas kami. Roh Kudus menolong kami, bekerja di dalam hati kami, menerangi hati kami, sehingga kami mengerti firman Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Firman Tuhan sebagai renungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Markus 2 ayat 11. Begini firman Tuhan. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema atau topik kita pada hari ini adalah pengampunan tersedia bagi setiap orang. Saudaraku, pada waktu itu Yesus berada di Kapernaum. Lalu orang-orang datang berbondong-bondong mendatangi rumah yang ditempati oleh Yesus. Sementara Yesus sedang mengajar, memberitakan firman Tuhan, datanglah 4 orang yang mengusung orang lumpuh, namun mereka tidak memperoleh jalan untuk mendekati Tuhan Yesus, sebab seluruh rumah bahkan ke pintu-pintu sudah dipenuhi oleh orang-orang. Namun 4 orang tersebut tidak kehilangan akal. Mereka naik ke atap rumah, lalu membuka atapnya dan menurunkan sahabatnya yang lumpuh tepat di depan Yesus. Saudaraku, hal yang pertama yang dilakukan Yesus dikatakan adalah, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Inilah yang membuktikan bahwa Yesus tidak hanya memulihkan atau menyembuhkan setiap orang secara fisik saja, ketika orang lumpuh yang tidak bisa berjalan tersebut berharap dia dapat berjalan, namun Tuhan Yesus memberi lebih dari itu. Dia mengampuni setiap dosa yang sudah dilakukan oleh orang lumpuh tersebut. Inilah hal pertama yang dilakukan oleh Tuhan agar imannya terlebih dahulu, rohaninya terlebih dahulu yang dipulihkan oleh Tuhan. Lalu selanjutnya dia memulihkan secara fisik orang lumpuh tersebut dan berkata, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Bukankah hal ini adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa yang diterima oleh orang lumpuh tersebut? Dia tidak hanya mendapatkan kesembuhan secara fisik saja, namun iman rohaninya juga dipulihkan, dibangun, sehingga dosa-dosanya diampuni oleh Tuhan. Saudaraku, hal inilah yang ingin diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Dunia ini penuh dengan penderitaan, persoalan, masalah, dan seringkali kita tergoda menghabiskan banyak waktu kita, bahkan uang kita, untuk bagaimana penyakit kita bisa sembuh secara fisik. Namun kita tidak menyadari bahwa sebenarnya kita lebih memerlukan pemulihan secara iman kita terlebih dahulu, yakni secara iman kita harus percaya kepada Yesus bahwa waktu Tuhan yang indah akan terjadi, memulihkan setiap orang seperti orang lumpuh tersebut.
Kita bisa bayangkan kalau seandainya sahabatnya yang 4 orang tersebut yang mengusung orang lumpuh tersebut mengalami patah semangat ketika mereka tidak bisa melewati orang-orang yang sudah penuh untuk sampai kepada Yesus, maka tidak akan terjadi pemulihan bagi sahabatnya yang lumpuh. Namun karena mereka dengan iman mereka percaya bahwa Yesus memberikan kreativitas kepada mereka, memberikan roh hikmat, sehingga mereka berpikir untuk sampai dari atas atap rumah dan menurunkan orang yang lumpuh tersebut. Betapa sangat sulitnya sebenarnya yang mereka hadapi. Perjuangan mereka untuk sampai ke atap bahkan menurunkan sahabatnya yang lumpuh. Namun ada beberapa hal yang kita pelajari. Bahwa yang pertama, mereka adalah orang-orang yang selalu mendengarkan firman Tuhan. Dikatakan di Roma pasal 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman tidak bisa tumbuh hanya dengan berdoa, hanya dengan berpuasa, hanya dengan memohon, atau hanya dengan berpantang. Namun ketika orang-orang yang sudah beriman tersebut percaya bahwa mereka akan diberikan jalan keluar, ketika mereka terus mendengarkan firman Tuhan, maka terjadilah pemulihan. Mereka berani memanjat atap rumah dan mereka menurunkan tepat di depan Yesus. Saudaraku, inilah yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Bahwa kita seringkali berjumpa dengan hal-hal yang seperti ini. Ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita terus berdoa, namun apa yang kita harapkan belum juga dijawab oleh Tuhan. Ketika kita mengalami begitu banyak persoalan, kita terus berdoa, kita terus mendengarkan firman Tuhan. Namun ketika banyak rintangan-rintangan di depan kita, kita berhenti sampai di situ. Hari ini firman Tuhan kembali mengajarkan kepada kita bahwa iman kita harus tetap teguh. Iman kita harus percaya bahwa waktu Tuhan yang indah, bahwa cara Tuhan memberikan kepada kita kreativitas agar kita bisa sampai kepada Tuhan yang di sorga. Saudaraku, ketika orang lumpuh tersebut disuruh untuk bangun, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang banyak, sehingga semua orang-orang yang ada di situ semuanya takjub. Lalu mereka memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kulihat. Betapa luar biasanya bahwa orang-orang yang beriman, Tuhan pasti akan mendengarkan bahwa orang-orang yang beriman akan diberikan roh, hikmat, dan kreativitas untuk sampai kepada Bapa. Saudaraku, jangan menyerah, jangan putus asa, tetaplah berdoa, tetaplah mendengarkan firman Tuhan, tetaplah berkreativitas sehingga setiap apa yang menjadi pengharapan kita akan diwujudkan oleh Tuhan. Amin. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Biarlah firman ini menerangi hati dan pikiran kami dan menjadi suluh dalam hidup kami. Berkatilah gerejamu dan seluruh hamba-hamba Tuhan. Berkatilah jemaatmu, berkatilah bangsa dan negara kami. Saudara-saudara kami yang sakit Tuhan sembuhkan. Saudara-saudara kami yang berduka Tuhan hibur. Saudara kami yang mengalami persoalan-persoalan dalam hidupnya, mari Tuhan Engkau solusi dalam hidup mereka. Biarlah setiap lutut datang berlutut kepada Tuhan dan setiap telinga mendengarkan suara Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Salam
sehat. Tuhan Yesus memberkati.